Selamat datang kembali bagi kaum-kaum rebahan yang malas membaca, yang ingin pintar, maka jangan lupa tonton channel kami, yaitu PFS TV. Pada hari ini, saya akan membahas suatu kesenian daerah, peninggalan dari beberapa zaman kerajaan, dan sangat eksis sampai sekarang. Biasanya para penontonnya ini ya banyak dari bapak-bapak atau kakek-kakek. Tapi dari sekarang yang juga kaum muda juga menyukainya. Apakah itu? Yaitu kita akan membahas sejarah wayang. Tahukah Anda wayang? Jika tidak tahu, lihat video berikut ini. Jangan beranjak dari tempat Anda, dengarkan baik-baik sejarah wayang di Indonesia. Wayang dilihat dari kamus bahasa Indonesia, yaitu berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Jadi arti dari wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Ya, pada awalnya wayang ini sangat berkembang di Pulau Jawa dan Pulau Dewata Bali. Pada tahun 2003, tepatnya tanggal 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Sampai saat ini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung pada abad keempat yang berbunyi Si Galigi Mawayang. Ya, itu mungkin bahasa Sanskerta. Saya sendiri kurang paham, namun artinya ya wayang. Pada zaman dulu, Indonesia kan pertama kali masuk adalah agama Hindu. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Ya, mungkin kawan-kawan semua pasti tahulah Ramayana dan Mahabharata. Ya, memang Ramayana dan Mahabharata ini terkenal dalam kisah-kisah agama Hindu. Ya, terutama Mahabharata yang ya cakep-cakep sih. Biasanya para wanita menontonnya, apalagi perannya orang India, mantap. Namun setelah runtuhnya kerajaan Hindu dan berganti kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia yang dipengaruhi oleh perdagangan, para wali songo di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Yang pertama, wayang kulit di timur, wayang wong di Jawa Tengah, dan wayang golek di Jawa Barat. Istilahnya kalau wayang kulit itu di Jawa Timur, ya wayangnya terbuat dari kulit. Kalau wayang wong di Jawa Tengah, ya mungkin seperti ludruk dan lain-lain. Dan wayang golek di Jawa Barat, ya biasanya yang terkenal di wayang golek ini cepot ya. Mungkin seperti itu. Adalah Raden Patah dan Sunan Kalijaga yang berjasa besar membagi wayang tersebut. Carilah wayang di Jawa Barat, golek ono dalam bahasa Jawi, sampai ketemu wongnya, isinya yang di tengah. Jangan hanya ketemu kulitnya saja di timur, di wetan-wiwitan. Tadi itu bahasa Jawanya. Ya, silakan cari sendiri artinya di Google. Mencari jati diri itu di barat, atau kulon, atau kula, yang ada di dalam dada hati manusia. Maksud dari para wali terlalu luhur dan tinggi filosofinya. Mungkin kalau saya belum nyampe nih. Wayang itu tulen dari Jawa asli. Pakeliran itu artinya pasangan antara bayang-bayang dan barang asli. Seperti 2 kalimah syahadat. Adapun Tuhan Masyrik wal Maghrib itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dulu, yang artinya wetan kawitan dan kulon, atau kula, atau saya yang ada di dalam. Carilah Tuhan yang kawitan pertama dan yang ada di dalam hati manusia. Jadi intinya di sini, carilah Tuhan yang ada di dalam hati manusia. Ya, kalau di Islam
carilah Allah dan letakkan dalam hati Anda. Demikian juga saat masuknya Islam, ketika pertunjukan yang menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia dilarang. Muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja. Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit. Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang sadat yang memperkenalkan nilai-nilai Islam. Jadi, wayang itu banyak macamnya, namun yang terkenal sampai saat ini yaitu wayang kulit, wayang yang terbuat dari kulit sapi. Yang wayang itu lebih tenar mungkin dari wayang golek atau wayang orang. Namun di setiap daerah pasti memiliki wayangnya masing-masing. Dan juga wayang ini pernah dipakai oleh agama Katolik, yaitu ketika misionaris Katolik Bruder Timotheus Elwingyo Subroto FIC pada tahun 1960 dalam misinya menyebarkan agama Katolik. Ia mengembangkan wayang Wahyu yang sumber ceritanya berasal dari Alkitab. Ya, kalau agama Katolik ini memiliki wayang yang menceritakan tentang kitabnya, yaitu Alkitab. Ya, jadi banyak versi ya di sini. Jika dari agama Hindu dulu, wayangnya ya untuk hiburan rakyat dan menyebarkan agama Hindu. Untuk agama Islam di sini menyampaikan atau juga ya bisa dibilang menyebarkan agama Islam menggunakan wayang. Ya karena kan dulu ketika agama Hindu wayang populer, dan Sunan-Sunan dari Wali Songo ini mendekati umatnya atau orang-orang Hindu agar masuk Islam, salah satunya dengan mempertunjukkan wayang yang isinya sudah ada bumbu-bumbu agama. Ya banyak sih orang yang tertarik dan masuk Islam dari Wali Songo ini. Wali Songo ini sangat terkenal di Pulau Jawa. Ya, sahabat rebahan, begitulah tadi sedikit saja kisah sejarah tentang wayang yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang menjadi orang bermanfaat di Indonesia ini. Ya, selamat menikmati. Semoga kita semakin pandai tanpa kita mengurangi rasa bahan kita, tanpa kita mengurangi rasa malas kita. Yang penting kita rajin mendengarkan. Sekian, terima kasih. Mantap.